Masuk pertemuan yang ke-14 dari mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2, dijelaskan tentang mengolah keuangan dengan akurat online. Jadi pada materi ke-14 ini akan diajarkan tentang bagaimana cara mengolah transaksi keuangan menggunakan akurat online. Sebagai tujuan pembelajaran itu ada sebanyak 2. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mampu mengetahui cara menjurnal. Jadi mampu untuk menginput jurnal pada akurat online. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu untuk mengetahui transaksi kas dan bank. Jadi ada 2 inti tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-14 ini. Tadi yang pertama untuk input jurnal, yang kedua input transaksi kaitannya dengan kas bank. Kita masuk pada inti materi yang pertama, yaitu mengenai cara input jurnal pada akurat online. Di dalam menginput jurnal pada akurat online, itu kita gunakan perintah pilihan modul buku besar. Terus kita pilih yang jurnal umum. Apabila sudah kita klik pada jurnal umum, kita langsung dihadapkan pada form input jurnal umum. Di dalam form jurnal umum, itu kita isikan tanggal transaksi. Yang kedua kita tentukan tipe transaksi, yaitu untuk menampilkan jenis formulir transaksi. Selanjutnya yang ketiga kita ngisi nomor, yaitu sebagai nomor urut penomoran transaksi pada jurnal umum. Kalau untuk melampirkan dokumen, kita gunakan yang gambar lampiran. Itu untuk digunakan melampirkan dokumen yang berhubungan dengan transaksi jurnal umum yang diinput. Kita coba seperti gambar di layar. Misalkan transaksi tanggal 10 November 2025. Tipe transaksinya misalkan untuk pembayaran, terus nomor urutnya kita berikan misalkan nomor 18. Setelah itu kita pilih akun jurnal debit pada pilihan cari atau pilih akun perkiraan. Misalkan debitnya kita pilih hutang pajak PPh pasal 21. Setelah kita pilih akun perkiraan hutang pajak PPh 21, otomatis pada bagian perkiraan, akun perkiraan, nama perkiraan otomatis muncul sesuai akun perkiraan yang kita pilih. Terus kita perlu mengisikan nominal pada kolom debit.
Misalkan sebesar Rp1.397.540. Silakan pada kolom kredit dibiarkan 0, kita enter. Kalau sudah pada baris yang kedua, selanjutnya kita pilih akun perkiraan yang kredit. Pada akun perkiraan kredit, silakan dipilih misalkan kas besar kantor Jakarta. Itu otomatis akun perkiraan, nama perkiraan terisi, terus nanti pada kolom kredit, itu isinya akan sama dengan kolom debit. Kalau misalkan ada beberapa baris, ada debitnya 2, ada kreditnya lebih dari 1, dengan cara yang sama. Kita atur pada bagian debit dulu keseluruhan, terus baris berikutnya untuk yang kredit. Kalau untuk pengisian tanggal, tipe, nomor sampai pada akun-akun perkiraan jurnal umum sudah benar. Kita perhatikan dulu lebih pada total debit dan total kredit. Ini untuk nominalnya harus imbang. Jadi kita perhatikan dulu total debit dan total kredit sebelum kita menyimpan jurnal umum tersebut. Kalau untuk total debit dan kredit sudah seimbang benar, kita bisa klik tombol simpan. Tapi kalau misalkan belum seimbang, belum sama, silakan untuk dicek lagi pada nominal-nominal ataupun pada akun perkiraan. Apakah nominalnya tidak sesuai, apakah untuk akun perkiraannya ada yang belum dimasukkan. Intinya setelah jurnal umum dirasa benar, yakin benar, silahkan disimpan, dilanjutkan untuk pembuatan jurnal umum baru. Selanjutnya kalau diinginkan untuk melihat jurnal-jurnal kita inputkan, silakan digunakan tombol list. Ini untuk yang warna hijau. Silakan diklik list. Itu untuk jurnal-jurnal yang telah dimasukkan akan ditampilkan pada layar. Nah, ini untuk mengolah data keuangan pada akuntan yang pertama untuk input jurnal. Mengolah data keuangan yang kedua pada akurat, yaitu tentang pengelolaan pajak perusahaan. Untuk mengatur pada pajak, silakan masuk pada modul perusahaan, terus silakan dipilih yang pajak. Setelah kita klik modul perusahaan, kita teruskan tadi pilihannya pada pajak, langsung kita dihadapkan pada inputan untuk pajak. Kita tentukan tipe pajak, kita tentukan keterangan, kita isi persentase, terus kaitannya kita isi dengan akun pajak penjualan dan dengan akun pajak pembelian. Dikarenakan semua form diisian ada tanda bintang, berarti ini untuk diwajibkan harus diisi. Misal kita tentukan tipe pajaknya pajak pertambahan nilai, keterangannya untuk pajak pertambahan nilai,
Misalkan untuk tarif dari pajak pertambahan nilai 11%. Ataupun tinggal diganti menyesuaikan dengan peraturan pemerintah berapa besarnya pajak pertambahan nilai kita input pada bagian persentase. Pada akun pajak penjualan silakan diisi PPN keluaran. Pada akun pajak pembelian silakan dipilih PPN masukan. Jadi pada input untuk pajak itu formnya pada bagian tipe pajak kita tinggal drop down, kita tinggal memilih. Itu sudah disediakan oleh Akurat Online. Kita perlu ngisi pada keterangan dan persentase. Untuk akun pajak penjualan dan akun pajak pembelian, kita tinggal milih sudah diberikan tombol pencarian. Tinggal kita cari nanti yang PPN keluaran, terus lanjut yang kedua kita pilih PPN masukan. Ini untuk pengaturan pengelola keuangan yang pajak. Selanjutnya untuk mengolah keuangan dengan Akurat Online yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan kas dan bank. Pada bagian pertama kas dan bank, ini untuk mencatat pembayaran. Perintah pembayaran pada Akurat Online kita gunakan pilihannya modul kas bank, terus kita pilih yang pembayaran. Jadi sangat mudah sekali pembayaran, kita masuk pada modul kas bank, silakan pilih perintah yang pertama yaitu pembayaran. Diberikan contoh pencatatan pembayaran, yaitu untuk mencatat beban internet sebesar 2 juta rupiah. Nanti di dalam akunnya kita gunakan beban internet, dimasukkan pada akun. Jadi akun perkiraannya kita pilih yang beban internet. Di dalam mencatat transaksi pembayaran pada Akurat Online berupa beban internet, kita setelah tadi pilih untuk pembayaran, silakan dipilih untuk kas atau bank untuk diambil dananya membayar beban internet tersebut. Dilanjutkan dengan pengisian tanggal dan pengisian nomor bukti. Setelah kas atau bank dipilih, tanggal diisi, nomor bukti dipilih, silakan lanjut pada pilihan akun. Pada pilihan akun, silakan dipilih beban internet. Otomatis akun terisi nomornya, nama akun juga terisi. Selanjutnya kita hanya perlu mengisikan pada nilai pembayaran yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dilanjutkan kalau ada pembayaran beban lain, masuk pada baris yang kedua dengan cara yang sama. Jadi setelah kita nanti pada pilihan akun perkiraan, silakan dipilih pada bagian nilai itu berupa beban internet, nilainya diisi 2 juta. Lanjut, itu nanti akan kembali pada form pembayaran. Kalau sudah yakin benar untuk pencatatan pembayaran,
silakan diklik simpan. Pada bagian mengolah keuangan dengan akun online pada kas bank selain pembayaran, tentunya ada pengolahan keuangan yaitu berupa penerimaan. Semua penerimaan perusahaan kalau menggunakan kas bank, silakan dipilih modul kas bank, terus dipilih yang menu penerimaan. Jadi kita gunakan pilihannya modul kas bank, kita pilih yang di sebelah pembayaran. Jadi kalau yang pertama untuk pembayaran, melaksanakan pembayaran, kalau untuk yang sebelah kanan pembayaran ada penerimaan. Contoh dari mengolah keuangan penerimaan, ini misalkan mencatat pendapatan. Jadi mencatat pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah. Cara input dari penerimaan, kita tinggal memilih kas bank tempat menerima, terus tanggal transaksi dan nomor bukti. Dilanjutkan pada pilihan cari atau pilih akun perkiraan. Kita gunakan untuk pendapatan jasa. Otomatis nanti pada akun dan pendapatan jasa itu akan terisi. Pada bagian nilai itu kita input sebesar 2 juta rupiah. Jadi kalau kita klik pada bagian nilai, itu akan muncul rincian penerimaan, ada informasi akun, informasi atas penerimaan, dan nilai. Jadi kita kalau contohnya input pendapatan jasa 2 juta rupiah, berarti untuk akunnya atas penerimaan pendapatan jasa nilainya 2 juta rupiah. Silakan untuk dilanjut, masukkan semua pendapatan yang diterima. Apabila semua pendapatan diterima sudah diinputkan, kita perhatikan pada bagian nilai, ini untuk menunjukkan total penerimaan. Kalau sudah benar, tinggal kita klik simpan. Selanjutnya mengelola keuangan yang keempat yaitu history bank. Guna dari history bank itu untuk mencatat transaksi keluar masuk kas atau bank agar catatan keuangan pada akurat online sesuai dengan saldo yang ada di bank. Caranya kita masuk pada modul kas bank, terus dipilih pada history bank. Terus kita lanjutkan untuk pemilihan bank. Setelah pemilihan bank dilanjutkan dengan pengaturan tanggal mulai dan tanggal akhir yang mau ditampilkan history banknya. Misal kita gunakan untuk tanggalnya mulai 1 Desember tahun 2000 misalkan ini sampai pada 1 Desember 2025. Semua pada bank tersebut sesuai pada tanggal, historinya akan dimunculkan. Tampilan dari history bank
seperti yang tampak di layar. Jadi ada tanggal, ada nomor sumber, sampai pada saldo. Selanjutnya untuk setelah buku bank, kita belajar untuk rekonsiliasi bank. Perintah dari rekonsiliasi bank, masuk pada kas bank, pilih yang rekonsiliasi bank. Terus kita tinggal memilih pada menu rekonsiliasi bank atau untuk rekening koran terhadap jurnal. Jadi kalau di dalam rekonsiliasi bank itu kita langsung masuk seperti pada daftar laporan kas bank. Kita hanya perlu memilih bagian-bagian pada laporan menu kas bank tersebut. Misal tadi kita pilih rekonsiliasi bank jurnal terhadap rekening koran sesuai dengan tanggal, ini misal kita atur 1 November 2024 sampai 30 November 2024 atau tanggal yang kita inputkan misalkan, itu semuanya akan masuk di tampilan di bawah. Itu otomatis nanti sudah di hasil rekonsiliasi otomatis tampil tanggal transaksi, tipe mutasi apakah debit atau kredit sampai pada keterangan. Jadi misalkan pada tanggal 10 November itu ada transaksi pembayaran, berarti untuk mutasi keluar Rp200.000. Pada tanggal 13 November ada transaksi penerimaan sebesar Rp100.000, berarti ada mutasi masuk pada bank tersebut. Terus kalau tanggal 13 ada penerimaan lagi sebesar 1 juta, berarti pada rekonsiliasi bank itu menginformasikan mutasi masuk. Jadi pada keterangan itu bisa kita langsung memahami ada mutasi keluar, misalkan untuk pembayaran berarti kalau mutasi masuk berarti untuk penerimaan. Jadi ini untuk mengolah keuangan dengan akurat. Tadi untuk yang pertama kita sudah bisa menginputkan jurnal-jurnal yang diperlukan pada akurat. Yang kedua kita sudah bisa untuk pengaturan pajak. Terus tadi kita juga belajar tentang penerimaan kas bank, belajar juga tentang pengeluaran atau pembayaran kas bank. Selanjutnya untuk menampilkan kita bisa menggunakan histori bank ataupun menggunakan penyesuaian histori rekonsiliasi bank. Pada bagian yang pertama untuk pengolahan data, kita menginput jurnal, itu menggunakan buku besar, terus kita pilih yang jurnal umum. Selanjutnya kita tinggal mengatur pada bagian tanggal, terus kita atur pada tipe, terus kita tentukan nomor. Selanjutnya kita tinggal mengisi akun yang diperlukan pada bagian cari atau pilih akun perkiraan. Silakan tinggal nanti untuk diatur berapa nominalnya. Tentukan posisinya debit atau kredit.
tinggal dilanjut. Jadi kalau contoh ini kita menggunakan kas besar kantor Jakarta, kita masukkan debit sebesar 1 juta rupiah. Silakan untuk dilanjutkan pada akun yang kedua. Kita pilih misalkan dari pendapatan jasa. Ini untuk otomatis nanti sudah akan terisi pada pilihannya kredit sebesar 1 juta dari siapa, apakah dari pemasok, dari pelanggan, atau dari karyawan, itu bisa kita pilih. Silakan bisa dilanjut. Silakan dimasukkan untuk akun-akun selengkapnya yang diperlukan untuk pencatatan jurnal tersebut. Lanjut kita perhatikan debit dan kredit seimbang. Silakan diklik simpan. Apabila untuk melihat jurnal-jurnal yang telah kita masukkan, itu kita bisa untuk melihat menggunakan list. Ini jurnal-jurnal yang telah dimasukkan. Itu bagian yang pertama untuk jurnal umum. Bagian yang kedua tadi untuk pajak. Masuk pada modul perusahaan, pilih yang pajak. Silakan diatur pada bagian tipe. Silakan diatur pada bagian prosentase. Pada bagian akun pajak penjualan silakan dicari. Untuk akun pajak pembelian silakan juga dicari. Ini untuk akun pajak penjualan kita gunakan PPN. PPN keluaran. Untuk yang pembelian kita gunakan PPN masukan misalkan. Bila sudah yakin benar silakan disimpan. Melihat dari jenis pajak yang pernah kita inputkan juga kita gunakan list. Selanjutnya untuk transaksi keuangan yang kas bank pembayaran. Kas bank, pilih modul, terus kita pilih yang pembayaran. Silakan dipilih untuk bank yang digunakan. Atur tanggal transaksi, atur nomor bukti, selanjutnya pilih akun. Silakan dipilih akun yang sesuai, dilanjutkan untuk diisikan nominalnya, lanjut. Silakan diisikan semua pembayaran-pembayaran yang dikerjakan. Dicek untuk nilai totalnya apakah sudah benar, kalau sudah benar simpan. Melihat hasil transaksi dari pembayaran yang pernah dimasukkan, silakan gunakan list. Transaksi kas dan bank berikutnya ada penerimaan. Cara inputnya sama, kita pilih untuk kas dan bank, tanggal transaksi, terus kita pilih nomor bukti, kita pilih untuk akun. Misalkan kita pilih piutang lain-lain, terus kita ketik nominalnya, kita lanjut. Silakan dipilih akun-akun berikutnya untuk penerimaan. Kita cek pada bagian nilai.
Jika sudah betul kita simpan, melihat hasilnya kita list. Selanjutnya untuk history bank. Kita pilih untuk kas dan bank. Terus kita lanjutkan pilihan history bank. Silakan diisi pada bagian awal dan akhir tahun. Sebelumnya jangan lupa dipilih untuk bank yang mau dilihat historinya. Apabila kita telah mengatur pilihan bank, tanggal mulai dan tanggal sampai dengan belum muncul transaksi-transaksinya, silakan bisa diklik tombol refresh. Kalau sudah di refresh, itu akan muncul histori bank tersebut. Tapi kalau misalkan tidak muncul, berarti memang tidak ada transaksi sesuai pada bank tersebut. Ini transaksi-transaksi yang pernah diinputkan pada kas bank. Rekonsiliasi bank masuk kembali pada kas dan bank. Silakan pilih rekonsiliasi bank. Dipilih untuk nama bank, silakan dipilih untuk pengaturan tanggalnya. Tanggal mulai dan tanggal sampai silakan untuk di refresh. Jadi ini untuk mengenai praktikum materi hari ini tentang mengelola keuangan dengan akurat online. Tadi ada pengaturan untuk buku besar, jurnal umum, terus ada tadi untuk kas dan bank, terus pada pengaturan pajak juga, sampai untuk penjelasan mengenai histori bank beserta rekonsiliasi bank. Sebagai kesimpulan untuk materi pertemuan ke-14, tadi tentang mengelola keuangan dengan akurat online, itu mampu mempermudah, mampu mempercepat, dan mampu meningkatkan akurasi pencatatan. Terus akurasi pelaporan dan analisis keuangan bisnis yang digunakan untuk keputusan yang lebih baik, bisa juga digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan stok dan juga bisa memastikan transparansi data keuangan secara real time. Demikian untuk kesimpulan dari pertemuan yang ke-14. Demikian untuk materi pertemuan ke-14 tentang mengelola keuangan dengan akurat online. Harapannya mudah dipahami, mudah dimengerti. Kalau ada kekurangan bentuk apapun, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Bisa dilanjutkan ke dosen pendamping masing-masing. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kemi. Sami-sami Bu.